Halo, halo, rebahaner dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi bersama admin Mimin Surimin yang paling tampan, yang paling ganteng sejagat raya. Di video kali ini, admin akan bercerita tentang seorang pemuda yang berguru kepada dewa. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung channel admin ini supaya admin semangat ke depannya untuk terus berkarya dengan cara mensubscribe-nya. Oke, langsung gasken saja kita ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan suasana sore hari yang begitu cerah. Terlihat ada sesuatu benda yang jatuh dari langit. Disinilah awal perkenalan kita dengan seorang pemuda yang bernama Yang Yiyun. Dia seorang mahasiswa semester 4 yang akan lulus. Hari ini dia berniat patepung lawung pamprok jongkok dengan pacarnya di sebuah taman. Namun di tengah perjalanan ia melihat seekor anjing yang sedang tenggelam. Jiwa kepahlawanannya pun seketika terbangun dan dia pun langsung menolong anjing tersebut dengan cara melompatkan diri ke dalam air. Namun tanpa ia sadari ternyata dirinya tidak bisa berenang sehingga membuatnya ikut tenggelam. Terlihat wajah kepanikan terpancar dalam dirinya. Dia pun sambil kokosoyan berkata dalam hatinya, "Kenapa bisa begini? Aku masih belum ingin mati. Menangkap rumput laut, aku masih bisa terselamatkan." Dalam pikirnya, dengan mengumpulkan kekuatan yang masih tersisa, ia pun melemparkan tali ikatan anjing tersebut dan akhirnya usahanya pun tidak sia-sia karena ikatan tersebut menyangkol kepada sesuatu. Dalam pikirnya dia berkata, "Bagus, akhirnya aku bisa terselamatkan." Namun betapa terkejutnya dia setelah dia tarik tali ikatan tersebut malah mendapatkan sebuah poci. Dengan banget dikaruniaannya dia pun berteriak minta tolong maksudnya. Tolong kamu. Dan pada akhirnya dia pun tenggelam dengan memegang poci tersebut. Sialan. Sambil ngutruk ia pun berkata dalam hatinya, "Jim, tenagaku habis. Tidak kusangka aku mati dengan sepengecut ini, seculun ini, secupu ini." Dan dia pun tenggelam. Di ambang kesadarannya, dia mendengar seorang wanita berbicara kepadanya, "Cepat bangun." Dan dia pun berpikir bahwa dia sedang berada di dalam neraka. Ini di mana? Apakah ini di neraka? Terlihat wanita itu pun berusaha keras untuk memberikan pertolongan pertama kepada Yang Yiyun. Yang Yiyun pun ngutruk dalam hatinya. Sayang sekali, di kehidupan lalu masih belum pernah merasakan bibir seorang wanita. Namun tanpa diduga ada sebuah bibir yang menyentuh bibirnya. Sontak dia pun melotot sambil bermuka merah, tak percaya dan tak menyangka akhirnya bibirnya bisa berbibir-bibir. Akhirnya Yang Yiyun pun menangis haru bahagia karena masih merasakan kebibir-bibirannya bibir dan berpikir, "Jangan-jangan di sini adalah surga." Namun adegan berbibir-bibir pun dihentikan oleh sesosok anjing yang sangat menganjingkan. Tiba-tiba Yang Yiyun pun terbangun dan heran sambil berkata, "Aduh." Terdengar ada seorang wanita berbicara kepadanya, "Baguslah, kau hidup kembali." Sontak Yang Yiyun pun berkata sambil bertanya-tanya, "Siapa kau?" Terlihat sesosok wanita yang sangat bahenol nerkom sambil mengulurkan tangannya. Wanita itu pun berkata, "Aku bernama Jonan. Terima kasih kau sudah menolong anjingku," ucap si Neng bahenol tadi. Yang Yiyun pun berkata, Aku bernama Yang Yiyun. Terima kasih kau sudah menolongku." Dalam benak kebuhayaannya pun dia berkata, "Wah, wanita ini sangat bahenol nerkom, mirip artis TikTok." Terdengar di kejauhan ada sesosok wanita yang sedang menggerung-gerung ala gerungan King. "Dasar kau Yang Yiyun,
sambil menghentakkan kakinya ala ciwi-ciwi yang lagi cemburu buta. Dan pada akhirnya kita pun diperlihatkan dengan dua sosok wanita yang sedang memasang banget pihewaen, dan mama itu pun berkata, "Berselingkuh dengan terang-terangan. Kali ini kau tidak perlu merasa bersalah lagi, Lili." Akhirnya kita pun diperlihatkan dengan flashback sinetron plus 62. "Lili, kau bisa mendengarkan penjelasanku." Tet tet tot, tet. Siap, mantap. Oke, lanjut. Yang Yun pun berkata kepada si Lili, "Lili Kun, dengarkan penjelasanku. Tadi aku menolong seekor anjing." Sambil marah-marah dan menghina, emak-emak itu pun menjawab, "Penjelasan apa lagi? Kau hanya seorang anak kampung miskin dekil kucu kumal. Dengar-dengar kau sering bekerja di malam hari untuk mencari nafkah sesuap nasi. Hah? Orang kampung sepertimu, apakah kau bisa membahagiakan Lili?" Neng Lili pun berkata, "Awalnya aku mengajakmu keluar untuk mengatakan putus, namun kelihatannya kita sudah tidak cocok lagi. Di sini admin pengen ngoceh-ngoceh sebenarnya, namun apalah daya, tangan tak sampai. Kenapa wanita ini? Kenapa gitu ya?" Sambil memasang muka pi hewan pi jengkelin pi kasebelen, Neng Lili pun memberikan amplop merah. "Nih buat kamu surat undangan. Jangan lupa tanggal 10 bulan Rajab. Kuharap kau datang ke acara pernikahanku." Sontak Abang Yang Yun pun tak percaya dan tak menyangka cintanya yang tulus murni bagaikan embun di pagi hari dibalas dengan surat undangan. Apa ini? Di sini admin pun merasakan kesakitan jiwa meronta-ronta yang dirasakan oleh Yang Yun. Karena sebagai seorang lelaki yang begitulah pokoknya mah. Di sini Neng Bahenol pun mencoba menjelaskan kepada mereka dan berkata, "Tunggu sebentar. Aku rasa kalian salah paham." Neng Lili pun ngingkik tanpa mendengarkan penjelasan apapun sambil berkata, "Tidak ada kesalahpahaman. Ayo kita pergi, Bibi." Tapi sebelum pergi, mama itu pun mengancam Yang Yeyun dengan berkata, "Dasar miskin, jauhi dirimu dari Lili, mengerti?" Di sini Neng Bahenol pun meminta maaf kepada Yang Yeyuan atas apa yang telah menimpa dirinya dan kesalahpahaman ini. Yang Yeyuan pun menjelaskan tak perlu minta maaf karena memang mereka datang dengan persiapan. Jadi waktu yang dia butuhkan saat ini hanyalah kesendirian dan mempersilahkan Neng Bahenol untuk meninggalkannya. Mau sendirian aja dia. Sakit hati dia nampaknya si Babang. Di sini Mimin hanya menjelaskan sedikit bahwa dia melakukan hubungan tanpa direstui orang tuanya dikarenakan si Yang Yiyun ini tidak good reckoning ya guys. Tapi sebelum pergi, Neng Bahenol pun memberikan kartu namanya dan berkata, "Terlahir miskin memanglah sangat menyedihkan, tapi lamun nganggur ripuh jasa. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, datanglah kepadaku," ucap Neng Bahenol. Neng Bahenol pun pergi beserta anjingnya yang telah merusak adegan uhuy-uhuynya tadi. Anjing banget. Yang Yun pun meluapkan kekesalan dan emosinya dengan cara membejek-bejek surat undangan tadi. "Sialan," capnya, namun tiba-tiba ada sebuah asap yang keluar dari lengannya. Sontak dia pun kaget dan terheran-heran. Puguh karo Hasep itu pun berbicara, "Bocah kecil, bukankah hanya seorang wanita saja?" Yang Yon pun menjawab, "Siapa?" "Wah, apa ini?" ucap Yang Yeyun. Sambil ketakutan, Yang Yeyun pun berkata sambil terbata-bata, Kau manusia apa hantu?" Hasep itu pun memarahan karena dikira hantu sambil berkata, "Hantu? Aku adalah dewa. Tapi kau kira aku hantu? Dasar wajah tengik." Kita pun diperlihatkan dengan sesosok abah-abah yang sangat tampan, rupawan dan mempesona, dan dia pun memperkenalkan diri kepada si Yang Yiyun. "Aku adalah dewa 12 kesengsaraan yang berasal dari dunia pelatihan. Yang Tainte, yang Tintu, apalah anjir, susah amat namanya. Tapi kita panggil saja dia dengan sebutan Abah Dewa." Sambil terkejut dan terheran-heran, Yang Yiyun pun berkata sambil terbata-bata, Dewa Yukiono, maksudnya Dewa
Bagaimana kau bisa ada di dalam tubuhku? Ucap Yang Yiyun. Si Abah pun menjelaskan dengan wajah seramnya. Dasar kau bocah tengik, apakah kau lupa poci alam semesta yang kau ambil tadi? Sang dewa dan poci alam semesta sudah berada di dalam tubuhmu. Kalau kau tidak percaya, coba kau delek lenganmu. Yang Yiyun pun mendelek tangannya. Seketika dia terkaget-kaget dan terheran-heran sambil ngoceh. Tanda apa ini? Dan kita pun diperlihatkan dengan adegan di mana dia tenggelam tadi dengan menarik sebuah poci. Dan di sanalah dia langsung percaya bahwa si Abah itu adalah dewa. Sontak Yang Yiyun pun meminta untuk diajarkan agar bisa menjadi kuat. Senior, tolong ajarkan aku mantra. Aku ingin menjadi lebih kuat. Si Abah Dewa pun menjawab, jalan pelatihan bisa sampai puluhan ribu tahun. Dan jalan tersebut sulit juga berbahaya, anak muda. Dan kau hanya mengalami kesulitan hanya dengan seekor wanita. Kau yang seperti ini bagaimana bisa berlatih dengan baik, anak muda? Yang Yiyun pun mencoba meyakinkan si Abah Dewa dengan cara mengumpulkan tekad dan keinginannya yang sangat kuat untuk menjadi lebih kuat. Dan tiba-tiba tanah dihantamnya dan kita diperlihatkan dengan sorotan mata yang sangat tajam. Aku ingin menjadi lebih kuat dan aku ingin mereka membayar apa yang telah mereka lakukan hari ini. Aku akan membuat Huang Kong menyesal. Huang Qiong, Huang Sheng, susah amat apa sih? Si Abah Dewa pun akhirnya luluh setelah melihat tekad Yang Yiyun yang begitu keras sambil berkata, sorotan mata ini. Dan si Abah pun menggumam, tekad ini lumayan bagus. Ya sudah, karena kau sudah menolongku, berarti kita berdua berjodoh. Ayo kita ke KUA. Gak gitu ya, itu hanya Mimin aja yang banyak oceh, banyak cincong. Dalam hatinya si Abah berkata, benar-benar mirip dengan murid brengsekku yang dulu itu. Tiba-tiba si Abah hiber dan memasukkan sesuatu ke dalam otak Yang Yiyun. Seketika aura biru pun terserap masuk ke dalam otaknya. Yang Yiyun pun merasa heran dan bertanya-tanya, apakah itu yang masuk ke dalam otakku? Namun seketika ia pun merasakan kekuatan yang sangat luar biasa yang terjadi kepada dirinya. Si Abah Dewa pun berkata, aku sudah memberikanmu banyak barang rahasia poci alam semesta. Untuk kau yang sekarang masih tidak bisa menggunakannya, kuharap kedepannya kau tidak malas untuk berlatih, ucap si Abah Dewa. Yang Yiyun pun membalas ucapan si Abah Dewa itu dengan berkata, baik senior, 1 bulan lagi aku akan hadir ke acara pernikahan wanita itu dan membalikan reputasiku sebagai pemuda ganteng, gagah, berani, perkasa, dan sejahtera. Dan tiba-tiba Yang Yiyun dikagetkan dengan suara deringan HP-nya yang berbunyi kukuk-kukuk anjing kukuk-kukuk gitu. Kagak ngerti admin di sini ya. Ya, begitulah. Setelah diangkat, terdengar seseorang marah-marah kepada Yang Yiyun. Dasar kau, apakah kau masih mau bekerja? Sudah jam 4 masih belum datang kerja. Dasar kau pemalas, Yang Yiyun. Dengan terbata-bata, Yang Yiyun pun menjawab, iya manajer, aku segera datang. Tanpa menghiraukan ucapan si Abah Dewa, Yang Yiyun pun langsung kabur seketika. Si Abah Dewa pun rewas seketika dengan memasang muka yang sangat mengerikan. Dan kita pun diperlihatkan sebuah bar tempat di mana Yang Yiyun bekerja. Di sana pun ia terlihat diomel-omeli oleh manajernya. Apa-apaan kau ini? Apakah kau masih mau bekerja? Ucap sang manajer. Yang Yiyun pun meminta maaf kepada sang manajer. Maafkan aku manajer. Dalam hatinya dia bergumam, astaga, bisa-bisanya lupa kerja. Tiba-tiba dia melihat 2 bandit yang sedang membawa sesosok wanita. Dia pun terheran-heran
dan terlihat wanita itu pun sangat kawaii, tapi episode 1 pun berakhir. Sebagai penutup, Mimin admin Surimin Takimin Kimin yang paling tampan yang paling ganteng sejagat raya ini mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa kepada teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Tak lupa Mimin juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Mimin salah kata ucapan dalam alur cerita, karena Mimin juga masih belajar. Mimin juga mohon sarannya supaya lebih baik ke depannya, silahkan coret-coret di bawah kolom komentar.